Shalom dan selamat malam sahabat senior dan rekan muda GPIB. Kita jumpa lagi malam ini di program podcast Satgas on the Spot yang tayang setiap hari Jumat malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, malam ini sahabat senior rekan muda GPIB, tidak terasa podcast sudah masuk di seri ke-17 dan untuk malam ini kita akan berbincang atau ngobrol lah seputar tema cegah Nataru menjadi bom waktu. Tapi kita akan mengupas lebih dalam lagi telisik jejak dan refleksi jelang akhir tahun. Nah, sedikit gambaran dari saya bahwa tidak terasa Satgas ini sudah dari sejak terbentuk sampai saat ini itu sudah melakukan banyak hal, dan oleh karena itu kita perlu mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan dan mungkin juga harapan apa ke depan. Dan untuk malam ini untuk membahasnya sudah ada bersama saya dua tamu yang saya perkenalkan. Pertama, Bapak Pendeta Martin Lewik Abesi. Beliau adalah Ketua 1 Majelis Sinode ke-21 GPIB. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Ustaz. Salam sehat, Tuhan berkati. Salam sehat, Pak Pendeta, Tuhan berkati. Dan hadir juga bersama saya Ibu Pendeta Melani Prangin-Rangin Samasu. Ibu Pendeta, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu Melani, Ibu Pendeta. Selamat malam. Iya, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol lagi di malam hari ini. Dan untuk pertama mungkin saya langsung saja ke Pak Pendeta Martin untuk mengawali percakapan di podcast malam ini. Pak Pendeta, tadi saya sudah memberikan gambaran awal bahwa tidak terasa Satgas ini sudah dari tahun 2020 sampai sekarang sudah banyak yang kita lakukan terkait dengan upaya tentu bersama masyarakat dan pemerintah menghadapi atau memerangi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Pak Pendeta sebagai bagian dari Majelis Sinode GPIB melihat keberadaan Satgas baik di tingkat sinodal, di MUPEL maupun jemaat dari mulai dibentuknya? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Tep, Bu Melani. Kita tarik ke belakang ya Bung Step. Memang perjalanan Satgas ini menurut saya juga sangat-sangat luar biasa. GPIB harus jujur, saya pun sebagai pembidangi juga mengatakan bahwa Satgas ini juga boleh dikatakan dibentuk agak terlambat, Bu Dewi maupun Bu Melani. Terlambat, jujur aja terlambat. Pertanyaan kenapa? Karena pada saat pandemi itu ada di GPIB, kalau kita menjadi kelas pertama, jujur aja kami pun sinode sangat-sangat ada dalam tekanan yang luar biasa. Jangankan mau bikin Satgas, Bung Step. Yeah. Waduh, dari kanan kiri seluruh Indonesia, teman-teman pendeta, kami dapat tekanan, kami dipanggil polisi, kami diambil dari di ambulan, data semuanya, bahkan jemaat dan seterusnya. Jadi akhirnya kami tangani itu dulu. Kami tangani supaya artinya ketenangan jemaat dulu dibutuhkan. Yeah. Ya, pada kondisi begitu, maka pemimpin harus hadir, lalu kemudian bikin tenang. Kami bikin surat ke Kapolri, ya. Kami bikin surat ke semua dinas-dinas supaya mengatakan bahwa janganlah, walaupun kami mungkin adalah kelas pertama, jangan kami dijudge seperti ini. Ya. Kami juga adalah korban gitu. Siapa sih yang mau terpapar kan? Ya. Apalagi kemudian berturut-turut kehilangan orang-orang yang kami kasih pada saat almarhum Tua 5 hingga kami terpukul, Pak. Lalu kemudian sinode hampir sebagian besar terpapar. Jadi lalu kami jujur aja secara iman mungkin kami kuat, secara manusiawi kami katakan sangat-sangat terpuruk gitu. Tapi dalam perjalanan kami bersyukur. Ada teman-teman yang sekarang di Satgas itu lalu kemudian menopang kami, lalu bilang, Pak Pendeta, kita bikin Satgas, jangan terpuruk, mari kita bangkit. Dari situlah, tanpa terasakan mungkin sudah setahun lebih ya Bu Melani, Mbak Step. Iya, betul Pak Pendeta. Setengah tahun. Itu pun juga, waduh, dibully kanan kiri kan, karena selalu dibilang, kenapa nggak lapor berapa yang meninggal, kenapa nggak lapor. Sedangkan BNPB sendiri bilang, ya sudah, jangan, karena kalau kami lapor berapa meninggal, lalu jemaatmu menjadi sangat-sangat risau dan ketakutan. Ya. Lalu berangkat dari itu, topangan dari teman-teman juga, Dewi, Melani, kemudian Pak Step juga, kemarin
kita sama-sama bangkit. Berangkat dari itulah kemudian kita membentuk Satgas. Yang sampai saat ini secara khusus Majelis Sinode dikatakan bahwa dia sangat-sangat berperan luar biasa. Perannya sangat-sangat berarti. Ya, karena bukan hanya sekedar sosialisasi kan. Iya. Tapi pada saat pandemi luar biasa mereka hadir di mana-mana. Bantu kesehatan, bantu makanan, pembinaan dan kerjasama dengan UP2M, kerjasama dengan macam-macam untuk kemudian ada dalam himbauan bagi jemaat untuk tetap tenang, tapi juga protokol untuk jaga kesehatan. Kalau ditanya bagaimana Satgas ini, secara pribadi dan lembaga Majelis Sinode, kami katakan bahwa kami sangat terbantu dengan hadirnya Satgas dan sampai saat ini masih dibutuhkan. Ada yang sudah bilang kan, ya sudah selesai, sudah melandai, sudah Satgas nggak ada lagi. Enggak. Karena kita belum tahu kapan COVID ini berakhir. Selama itu ada maka Satgas ini tetap kami berdayakan. Kira-kira, Ustaz? Iya, berarti catatan saya adalah lewat sebuah proses panjang, pergumulan juga tadi Pak Pendeta sempat sampaikan, akhirnya muncul pemikiran bahwa Satgas itu hadir dalam koordinasi bersama dengan Majelis Sinode untuk ini ya, terus mengupayakan ya penanganan tentang Satgas khususnya di GPIB Pak Pendeta ya, secara bersama-sama gitu, di segala tingkatan. Baik. Jadi kan waktu itu karena tidak ada Satgas secara sinodal, lalu kemudian di jemaat juga mereka berjalan masing-masing dengan mereka punya pola sendiri-sendiri. Lalu akhirnya perbedaan, kok sana boleh, kok sini enggak. Kok sana bebas, ini enggak. Lalu akhirnya sinode bikin apa ini? Nah, itu kan. Lalu akhirnya dengan pemikiran demikian, Satgas kita hadirkan supaya apa? Supaya Satgas yang tingkat sinodal dia biar turun ke tingkat jemaat. Lalu akhirnya semuanya menjadi satu bagian yang utuh yaitu GPIB, tidak berjalan masing-masing. Iya. Dan kata kunci sinergitas bersama Pak Pendeta pastinya. Sangat luar biasa. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah dengar Pak Pendeta mengungkapkan mungkin lebih feedback ke belakang. Nah, sekarang nih karena kita akan memasuki tahun pelayanan yang baru 2022, kira-kira harapan atau hal apa nih Pak Pendeta yang harus tetap dilakukan? Mungkin bisa dibilang ada mungkin yang perlu ditingkatkan ya oleh Satgas, baik di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat. Tentu dalam pemikiran upaya GPIB sekali lagi membantu pemerintah mengatasi pandemi ini. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, saya berterima kasih karena Satgas Sinodal ini dia juga boleh berlanjut ke bawah ya kan Bu Melani. Dia kemudian membentuk Satgas tingkat jemaat. Itu juga artinya meringankan Satgas tingkat sinodal. Artinya kepanjang tangannya berjalan begitu. Ya, jadi sekali lagi sinergi berjalan bagus antara sinode, Satgas tingkat sinodal, Satgas tingkat jemaat, lalu kemudian mopel, lalu kemudian Satgas tingkat di jemaat-jemaat dan di mopel boleh bergandeng tangan untuk melakukannya. Nah, ke depan secara khusus untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, tahun ini menurut saya bukan hanya Natal dan Tahun Baru, Bu. Iya. Tapi karena Natal dan Tahun Baru ini kadang-kadang kan luar biasa. Iya. Saya lihat jujur aja Bu Melani dan Pak Stef, ada yang tetap bertahan dengan bahkan lebih meningkat lagi, tapi ada yang sudah mulai kendor. Relaksasi itu terjadi ya Pak. Iya. Betul Bu Melani. Saya tidak bilang jemaat mana Bu Melani. Beberapa waktu yang lalu saya ada ibadah hadir di ibadah nikah. Lalu kemudian jemaat saya tanya, ini sudah berapa persen? 100% Pak Stef. Dan kursinya yang 3 jaraknya nggak 1 lagi, cuma setengah meter. Iya. Tapi pada waktu ibadah 4 orang bisa duduk dan semuanya. Ya, lalu saya bilang, waduh ini berarti kita lebih harus gencar lagi. Karena anggap bahwa sudah. Dan di dalam gereja pun juga nggak pakai masker nggak apa-apa. Dan Satgas tidak tegur. Iya sih. Saya tegur dari mimbar, ini nanti jadi ramai lagi kan Bu Melani. Jadi menurut saya bahwa harapan dari Majelis Sinode dan Satgas juga nanti Bu Melani akan tambahkan bahwa harapan kami Majelis Sinode bahwa mari seluruh GPIB mau level 1, mau tidak ada COVID lagi, 0 gitu, 0 itu tidak ada, tetap harus jaga. Jangan pernah main-main untuk itu. Harus tetap jaga dan tetap Satgas punya arahan itu tolong dijaga dengan baik atau dipraktekkan dengan baik. Jangan itu kan tingkat sinodal, betul tingkat sinodal. Tetapi di jemaat juga harus diberlakukan, walaupun juga lihat kondisi ya, di jemaat masing-masing berbeda. Tetapi jangan gara-gara berbeda,
nggak apa-apa kami di sini aman. Dulu kali kita begitu, aman saja, aman selesai kita. Lebih bagus kita menjaga, lalu kemudian akhirnya GPIB menjadi gereja yang benar-benar hadir untuk juga membawa damai sejahtera dengan penanganan COVID-19 ini. Itu menurut saya, Bung. Ya. Jadi poin pentingnya untuk pertanyaan saya kedua ini, selain tadi Pak Pendeta di awal sudah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi di tingkatan-tingkatan Satgas, juga Satgas harus tetap ya Pak Pendeta ya, ke depan dalam memasuki tahun pelayanan yang baru 2022, tetap dalam semangat kita saling mengingatkan ya Pak Pendeta ya, akan pentingnya prokes ya, dalam upaya kita memerangi pandemi COVID-19 di GPIB. Baik Pendeta, saya pindah. Satu Pak Step. Silakan Satgas Pak tegas, tetapi santun. Santun, betul. Tegas tapi ramah. Ya. Cara tegur dan seterusnya. Ya, itu aja. Ya, itu kata kunci yang menambahkan tadi pertanyaan kedua. Baik Pak Pendeta, saya pindah dulu ke Pendeta Mei. Pendeta Mei, ini bagaimana nih Pendeta Mei sekarang kita bicara mungkin sedikit kaleidoskop kali ya, atau refleksi tentang kegiatan-kegiatan Satgas yang kita sudah lakukan sampai saat ini. Monggo Bu Pendeta, apalagi Bu Pendeta kan sebagai sekretaris 1 di Satgas Sinodal. Silakan Bu Pendeta. Ya, terima kasih Bung Stephen, supaya laporannya tidak terkesan kemudian kayak ada di persidangan begitu. Kita ngobrol santai Bu Pendeta. Silakan Non. Jadi saya pikir bahwa kita menyampaikan mungkin sesuatu yang bukan urut gitu ya, tapi lebih kepada catatan utama dan refleksi kita begitu ya sebagai dalam kerja Satgas. Saya mau lanjutkan tadi dari Pak Pendeta Lewak KBC tadi juga sampaikan bahwa memang sekalipun tampaknya terlambat, tapi sebetulnya itu karena ada latar belakang yang serius gitu kan ya, bahwa pada waktu itu skala prioritas, dan kalau saya tidak salah ingat sebetulnya crisis center GPIB juga sudah mulai duluan. Betul. Di masa-masa awal pembentukan Satgas Sinodal, kita itu waktu itu sinergi gitu ya, jadi cair gitu. Mana yang crisis center punya kerjaan, mana yang Satgas kita kayaknya nggak bagus ambil waktu itu, kita mana yang bisa dikerjakan bersama, ayo gitu. Mana yang duluan, mana yang prioritasnya, kita berbagi tugasnya seperti itu. Nah, Bung Steph, sejak awal sih kita tentu saja Satgas Sinodal kemudian menyusun kegiatan ya, dan waktu itu ada yang sifatnya kemudian ideal, tapi ada yang sifatnya kemudian praktikal, gitu ya, ada sifatnya yang jangka pendek dan jangka panjang. Dan itu kita semua susun, tapi kemudian dalam prosesnya kita memahami bahwa ternyata ada kebutuhan-kebutuhan nih, kebutuhan-kebutuhan yang ternyata juga diminta oleh pemerintah begitu kan ya, misalnya tentang pendataan dan lain sebagainya. Tadi Pak Ketua 1 sudah sampaikan ini berapa orang nih yang terpapar di GPIB, karena waktu itu selain bahwa kita menjadi klaster, kita menjadi sorotan dan lain sebagainya, tapi tampaknya data itu juga penting untuk mengcounter berita. Nah begitu, selain juga kemudian memotivasi rekan-rekan di berbagai wilayah untuk mau tahu begitu ya, bahwa GPIB juga punya peran besar untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Maka kalau di Satgas Sinodal, selain bahwa kita punya kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak langsung pada waktu itu dalam jangka pendek, memberikan makan, kita waktu itu tolong banyak orang untuk yang sekian orang yang kehilangan pekerjaan, dan kita yang mungkin tidak skala besar, tapi ini ciri khas GPIB menurut saya sebagai refleksi ya, ini ciri khas GPIB bahwa kita sudah mulai bergerak ke sesuatu, ke gerak yang sifatnya sentralistik menuju ke lokal. Jadi banyak sekali rekan-rekan pada waktu itu di daerah-daerah mungkin tidak tercatat di awal, tapi laporan itu kan masuk ya, tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga sudah di Sumatera, di Makassar, di Kalimantan. Jadi masing-masing bergerak sendiri, NTB, Bali juga begitu. Jadi, dan yang menarik adalah catatan kita, bahwa gerakan sosial itu tidak hanya ditujukan kepada warga jemaat terdampak, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, saya pikir bahwa ini loh jadi catatan penting juga bagi kita. Ini kan jejak sejarah GPIB bahwa dalam rangka menangani pandemi, itu kan bencana global, GPIB berperan aktif juga begitu. Nah, yang jadi tantangan pada waktu itu adalah bagaimana nih, apakah kita mau bergerak sendiri-sendiri di lokal, ataukah bahwa kita mau satukan gerak langkahnya bersama. Nah, kita waktu itu sempat untuk berbicara ya di pertemuan-pertemuan Satgas di internal kita untuk berkata bahwa yang di lokal jangan dihalangi, biarlah itu menjadi semangat gerak bersama. Tapi kalau di Sinodal apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, kita itu bertanya seperti itu. Baik, di lingkup Sinodal yang bisa kita lakukan adalah bentuk-bentuk untuk mendorong, memotivasi rekan-rekan di wilayah lokal untuk membentuk Satgas
di lokalnya, karena pada waktu itu juga belum semua, dan saya pikir bahwa sampai sekarang mungkin ada warga jemaat yang tidak punya satgas di lokal, tapi paling enggak spiritnya ada gitu, misalnya ditangani oleh PHMJ dan lain sebagainya. Nah, itu catatan-catatan kita dapatkan, dan kita bergerak di wilayah-wilayah pembinaan, sosialisasi di sentra-sentra, ataupun ada warga jemaat, ada jemaat yang membutuhkan untuk sosialisasi khusus, kita juga layani dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu sih Pak Steve. Nah, refleksi apa yang mau kita ambil dari gerak layan Satgas Sinodal selama 1,5 tahun ini? Yang pertama adalah menurut beta, menurut saya bahwa kita masih terus harus terhubung dengan jemaat lokal, karena seperti Pak Ketua satu tadi katakan bahwa ini di 1,5 tahun ini menuju Nataru ini, menuju ketika kemudian informasi melimpah dari media bahwa tampaknya ini kan media sudah ngomong begitu, tampaknya kita nggak ada gelombang 3. Nah, padahal sekitar sebulan lalu kita diancam ancaman gelombang 3, nggak sampai sebulan ternyata narasi itu berubah. Tampaknya Indonesia akan melewati gelombang 3, kita nggak akan mengalami gelombang 3, padahal Natarunya belum kita jalani gitu ya. Padahal Nataru belum kita jalani. Saya pikir bahwa ternyata media sosial itu mempengaruhi warga jemaat, pengambilan keputusan dan kebijakan di ranah lokal. Itu termasuk kemudian berdampak pada relaksasi penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkup lokal. Dan itu tampaknya, ini juga catatan, tampaknya juga dipengaruhi oleh ada dilema, begitu loh Pak Ketua 1. Pak Ketua 1 kan juga ada di grup yang Forkom. Iya, Bu. Iya, Bu. Apa-apa, Pak. Jadi ada dilema, ada tafsir yang dilematis, ada kontradiksi antara ini peraturan menterinya bilang A, terus Satgas lokalnya bilang B, Pemda setempatnya bilang C. Nah, itu tadi. Terus yang kejepit siapa? Yang kejepit Satgas Sinodal. Ini kita mau ngomong. Ya, betul, berkembang gitu. Pak, jadi kita mau ngomong apa nih Satgas Sinodal? Mana yang harus kita ikuti? Nah, biarlah ini catatan pemirsa, sobat muda dan sobat senior, dan juga majelis jemaat dan rekan-rekan pemirsa yang sekarang lagi nonton begitu ya. Tolong sampaikan kepada Satgas tempat, pada teman-teman, pada majelis jemaat bahwa ini mau kita pegang, Bung Steph. Prinsipnya. Jadi kalaupun aturan itu berbeda-beda, memberikan kita dilema, tapi prinsipnya kita pegang. Pertama, GPIB harus one step ahead. Jadi kita punya semangatnya bukan menangani masalah, tapi mencegah masalah. Begitu. Agak terputus sepertinya, Pendeta Mei. Iya, saya setuju Pak Steph. Pak Pendeta. Bahwa ini yang kadang-kadang muncul di tengah-tengah jemaat seperti ini. Ada peraturan setempat, ada peraturan pemerintah punya, tapi juga ada peraturan GPIB. Apapun juga, maka GPIB tetap harus punya. Panduan itu GPIB tetap ada. Karena kalau Pak Steph dan Bu Melani lihat bahwa standar kita itu lebih tinggi, Bu Melani. Standar kita lebih tinggi. Jadi tadi Bu Melani bilang bahwa standar kita tuh lebih tinggi. Kenapa? Dengan mau pakai standar kita aman. Kalaupun pakai bawah, tetap juga ada. Artinya standar kita tetap aman. Dan kita tetap pakai standar itu. Pak Satgas, mau diprotes orang kayak apa? Enggak, kita punya standar. Saya tetap akan dukung Satgas. Iya. Penambahan dari Pak Pendeta melengkapi Pendeta Mei. Tapi karena tadi terputus Pendeta Mei, jadi kita kembali sedikit melengkapi tadi yang Pak Pendeta sampaikan. Silakan Bu Pendeta Mei. Ya, terima kasih Bung. Maaf ini koneksinya lagi tidak apa-apa Bu Pendeta. Apa-apa, kita langsung isi Bu Mei. Betul, langsung isi, saling melengkapi. Kan ini gunanya podcast percakapan yang melengkapi. Ini ciri sinergi kita ya Pak Pen ya. Langsung kita isi, tenang. Baku ambil tapi yang positif begitu ya Pak Pendeta. Lanjut Bu Pendeta. Jadi selain one step ahead gitu ya, bahwa selangkah lebih maju, tadi Pak Ketua 1 juga sudah sampaikan, ini spiritnya yang mau kita pegang. Kalaupun ada semacam kontradiksi informasi, kita mendorong, Satgas Sinodal mendorong, ambil yang terbaik dari standar itu. Gitu, ambil yang terbaik dari standar itu, sehingga kemudian kita tidak ada pada pilihan yang merelaksasi kebijakan atau melemahkan kekuatan kebijakan, tapi justru kalau boleh ya, itu tadi, biarpun kita tegas, tapi kita tahu bahwa ini narasi kayaknya perlu disampaikan terus-menerus dari dalam warta jemaat ke WA apa segala macam.
begitu ya, bahwa kita mau jaga nyawa orang. Kalaupun nggak mau jaga nyawa sendiri, ya itu tanggung jawab sendirilah. Tapi ayolah kita juga ajak untuk warga jemaat jaga nyawa orang. Saya pikir kita hidup bersama ya pendeta ya, kita hidup bersama ya. Ya Pak Pen, kita lihat bahwa di Eropa begitu ya, dampak dari penolakan warga untuk menggunakan masker itu kan mereka menggunakan dalihnya itu kan HAM gitu ya, bahwa saya punya hak untuk menentukan apa yang saya pakai, tapi kita lihat bahwa dampaknya besar begitu. Jadi orang mengeraskan hak asasi saya nggak mau pakai masker, hak asasi saya mau bebas, hak asasi saya. Tapi itu ternyata berdampak luas. Saya pikir bahwa karakter yang seperti ini ada kok. Jangan-jangan ada di GPIB, Bu Mei. Banyak Pak Pen. Iya, bukan hanya masker, Bu Mei. Yes. Kita juga harus kejar bahwa ternyata banyak juga warga GPIB, bahkan pendeta GPIB yang sampai sekarang nggak mau divaksin. Iya, Bu Pastor, Bu Mei, ini menjadi catatan kritis bagi kita, sangat aneh. Ya, kita suruh jemaatnya untuk vaksin, lalu jemaat bilang sampai sekarang pendeta saya nggak mau. Kemarin saya ditegur, Pak, Bapak vaksin sampai sekian belas ribu di sinode, Bapak panggil orang kanan kiri, tukang maaf kata jualan bakso di depan, tukang jual lingkungan sekitar pendeta ya, lingkungan kita sekitar panggil, ya. Tapi Bapak di gereja tuh nggak mau dia. Pendeta Bapak, nah saya tanya, lalu ada alasan apa? Kan juga nggak boleh langsung salahkan Bu Mei kan? Siapa tahu karena atau imun kan Bu Mei? Nggak mau aja sampai sekarang. Waduh, lalu kayak begitu mau pimpin. Dia pimpin, kita seluruh orang pimpin harus tunjukkan. Kan Satgas bilang harus ada parpot kan? Satgas bilang harus ada yang namanya aplikasi peduli lindungi maupun juga kasih paling tidak 1 kali surat vaksin kan? Nah kalau dia pimpin lalu orang bilang, dia pimpin di depan suruh barcode, suruh vaksin, punya kartu, udah jadi apa? Selesai. Itu dia Bu Mei, jadi pergumulan kita. Betul, kan artinya kemarin juga waktu hari apa itu ya, saya kan trace cepat begitu ya, catatan-catatan pelaksanaan ibadah minggu di jemaat-jemaat begitu ya, dan kita lihat bahwa ternyata juga banyak rekan-rekan pelayan presbiter begitu ya, dan pendeta, minta maaf ya teman-teman pendeta ya gitu kan, ketika pelaksanaan ibadah pas khotbah copot maskernya gitu. Jadi saya pikir bahwa mungkin hosa gitu kan, atau semput orang Melayu kali ya agak sulit. Tapi saya pikir bahwa kita mestinya alternatif untuk tetap juga tidak memberikan peluang gitu ya bagi diri kita lah sebagai pelayan firman sakramen untuk terpapar itu juga gitu. Jadi dan banyak yang seperti itu. Jadi dari awal sampai khotbah, begitu khotbah buka, begitu selesai khotbah tutup lagi. Saya sih kadang sampai lucu-lucunya emang udah 15 menit khotbah itu kemudian ini ya kita punya dalih lagi itu, dalih teologis biasanya, Tuhan jaga, malaikat jaga, malaikat jauhkan. Nah ini kan Pak Ketua Satu juga refleksi kita gitu loh, apakah memang kemudian relaksasi itu terjadi dengan dalih teologis atau bahwa sebetulnya itu menjadi ruang kita mengintervensi pemahaman jemaat bahwa di ranah publik, di ruang publik apapun nggak ada pilihan lain, kita itu yang jadi teladan. Itu sih Pak Pen menurut saya. Sepakat Bu Melani, jangan pakai dalil itu Bu Melani. Pakai dalil itu ada apa-apa lalu kemudian teologianya begini apa? Istilahnya gitu kan Bu Melani, maksud beta? Iya. Setuju Bu Melani? Iya. Nah, kalau begitu saya berkembang di pertanyaan berikut nih, Pendeta Mei tadi sudah mulai sedikit senggol-senggol nih. Artinya dari hal-hal yang kita Satgas coba untuk lakukan, terutama dalam fungsi mengedukasi jemaat dan warga jemaat, tentunya kita harus melihat juga, atau mungkin Pendeta Mei bisa memberikan semacam gambaran respons dari jemaat dan warga jemaat terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Tadi mungkin sedikit banyak sudah senggol-senggol sedikit, tapi bisalah kemudian kita coba bedah lagi. Dan salah satu contohnya mungkin ini Pendeta Mei. Salah satu program yang kita lakukan adalah seperti podcast ini. Itu kan pasti ada warga jemaat yang pemirsa ya kita sebutnya ya. Menyaksikan podcast ini, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa atau warga jemaat yang menyaksikan partisipasi konkret lah kira-kira begitu bahasanya ya terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Satgas. Silakan Pendeta Mei. Ya, jadi yang pertama dulu nih, saya motivasi rekan muda, rekan senior, please, tolong bersama-sama. Ini kalau ada link-link untuk podcast seperti ini, sebarkan. Kenapa? Yang pertama, penonton kita nggak cukup banyak.
Sebagai pembandingan, misalnya morning night call gitu ya, bisa sampai mencapai 4.500. Dugaannya adalah bahwa sudah banyak kok melimpah begitu ya informasi tentang COVID dan sebagainya di media sosial. Benar, tapi bagaimana kita mau merelasikannya dengan pergulatan khas GPIB itu nggak tersedia dimanapun begitu, kecuali di podcast Satgas on the spot ini. Jadi teman-teman, ibu, bapak, saudara-saudara, om, tante, opung, opa, dan lain sebagainya, share ini barang ke sebanyak orang. Kalau perlu tambahan pesan di bawah. Kalau nggak nonton, nganang yang nggak tahu atau apapun gitulah ya. Ada pesan sponsor sedikit ya Pendeta Mi. Gitu loh. 17 episode kita tidak pernah mencapai 1.000. Kita buka-bukaan saja. Malah yang pekan lalu kita hanya mencapai sekitar 219. Dan catatan dari Bung Dedi Terik gitu ya, sebagai operator Superman kita gitu. Itu iya, orang menonton banyak, tapi bisa jadi ternyata tidak lebih dari 15 menit, atau ada yang sebagian tentu saja setia dari awal sampai akhir. Kenapa? Bisa jadi karena tidak sepopuler misalnya tontonan podcastnya Deddy Kobuser kan. Bahwa oke, ini tantangan buat kita sih Bung Stephen. Satu, bahwa kita perlu rupanya menampilkan podcast dan nanti kita extend. Jadi feedback dari seberapa banyak orang yang menonton podcast ini juga memberikan kita basis, ternyata podcast GPIB mesti extend nanti topiknya, temanya, siapa yang dirangkul dan lain sebagainya. Catatan yang penting adalah angkanya tinggi penontonnya ketika kita mengundang rekan-rekan dari wilayah. Betul. Nah, khususnya suara-suara dari daerah-daerah Pospelkes misalnya ya Pendeta ya, Pospelkes ya. Nah, dan teman-teman kita di sana, baik pendeta, penatua diakan, itu kan memberikan inspirasi yang luar biasa. Nah, saya pikir bahwa ini juga menjadi catatan penting kita, bahwa sesuatu yang lahir dari lokal itu menjadi inspirasi bagi rekan-rekan di tempat lain. Itu catatan yang pertama ya, Bung Stephen. Terus yang kedua nih, tampaknya kita sebetulnya membutuhkan masukan dari ibu, bapak, teman-teman, om, tante semuanya, untuk apa yang perlu dikembangkan supaya podcast ini menjadi media informasi yang sama pentingnya dengan media informasi tidak hanya milik GPIB tapi juga di tempat lain. Gitu. Dan saya pikir bahwa ini juga menjadi legacy ya, Bung. Setuju. Nanti ke depan yang ini nih nggak ada lagi mungkin ya Satgas on the spot, tapi cuma sebelah kiri ke yang sekian dengan logo GPIB ya. Tapi dia jadi podcast GPIB. Nah, saya pikir bahwa ini juga motivasi baru dalam semangat ber-GPIB ya, bahwa kita bisa bikin sesuatu melalui podcast GPIB menjadi ruang informasi yang nanti expanding, meluas gitu ya, dan melebar pengaruhnya. Itu sih Pak. Dan Bu Mei, jadi Beta mau bilang begini. Betul, walaupun mungkin yang nonton 300-400, tapi paling tidak Bu Mei mengatakan bahwa GPIB sudah hadir. Dan setuju ke depan, kalau ditemani sayang ini COVID ini selesai, maka ini tetap ada GPIB dengan bentuk-bentuk yang lain. Ini pelopornya. Itu yang menurut Beta sangat baik. Itu catatan ketiga saya. Amin. Jadi sudah sambung duluan tentu. Tidak apa-apa Pendeta. Jadi ke tahun 2 aman. Jadi kalau ditarik lebih besar lagi benang merahnya, konsep digitalisasi kita pakai dalam ranah GPIB untuk mengembangkan pelayanan terkait dengan Satgas COVID. Tentu ini memberikan edukasi lewat podcast, media-media sosial yang ada di GPIB. Jadi sebenarnya semua yang kita lakukan itu saling berkoneksi dan saling memberikan informasi kepada warga jemaat apa-apa yang mungkin menjadi hal-hal penting yang mereka perlu ketahui secara bersama, khususnya menyangkut memerangi pandemi COVID ini kan Ibu dan Bapak sekalian. Nah, Pak Pendeta, ini kita sudah mau di akhir-akhir waktu nih. Kira-kira apa nih closing statement dari Pak Pendeta sebagai salah satu fungsionaris Majelis Sinode GPIB ke-21 terkait dengan topik yang kita diskusikan atau obrolkan pada malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bung Step. Warga jemaat GPIB, tapi juga mungkin penonton setia GPIB, kita nggak tahu kapan COVID ini berakhir. Yang kita tahu, Tuhan tetap menyertai kita.
Tapi bukan berarti lalu kemudian kita takabur. Saya pinjam tadi yang katakan oleh si Mei tadi, jaga keselamatan diri sendiri dan jaga keselamatan orang lain. Itu sangat penting. Bukan hanya pada saat Natal dan Tahun Baru. Kenapa kita gencar Natal Tahun Baru? Karena Natal Tahun Baru semua serupa. Aduh, cium kanan, cium kiri semuanya. Tolong. Tetap jaga protokol kesehatan, Anda jaga diri sendiri, Anda jaga orang lain, Tuhan berkati Anda. Tuhan memberkati. Sepakat Pak Pendeta. Nah, setelah Pak Pendeta memberikan closing statement, Ibu Pendeta Mei, monggo juga menambahkan mungkin hal penting untuk kita mengakhiri lah kira-kira percakapan ini. Silakan. Terima kasih Bung, sebagai bagian dari Satgas Sinodal ya, kami mendorong dan memotivasi kembali rekan-rekan, para penonton dan juga majelis jemaat, para pelayan Tuhan, bahwa konsistensi untuk prokes gitu ya, pelaksanaan peribadahan dan persekutuan di wilayah lingkup ruang gereja itu juga menyemangati kita untuk menjaga ketika ada pertemuan-pertemuan di luar gedung gereja, baik itu ruang ibadah, kedukaan, atau ada peristiwa-peristiwa lain. Ya. Karena ini catatan penting juga ya, Bung. Bukan hanya Natal Tahun Baru, semua. Betul, Pendeta. Kadang-kadang orang meninggal juga orang lupa. Betul, Pak Pen. Betul. Dan ini sekarang sudah mulai cair, sangat cair. Di daerah-daerah mungkin ya, saya kurang tahu kalau di Jabodetabek begitu ya, tapi ketika ada tradisi-tradisi untuk merayakan Natal lebih awal begitu ya, dan itu ada peristiwa keluarga di situ, peristiwa pelkat di situ, ada peristiwa kategori yang lain atau yang lain gitu ya, dan itu sudah mulai mengundang adik-adik atau anak-anak kita yang usia 12 tahun ke 17 tahun begitu ya. Nah, itu saya pikir bahwa sangat menolong kita untuk memahami ini belum selesai dan kita akan mau jaga bersama. Itu sih. Amin. Dari kami seperti itu Pak Steve. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Baik, Ibu Pak Pendeta Martin dan Ibu Pendeta Melani, tidak terasa kita sudah mengakhiri percakapan malam ini. Seperti saya ingin menginformasikan kepada pemirsa, sahabat senior dan rekan muda GPIB bahwa podcast seri ke-17 ini adalah seri penutup di tahun 2021. Kita akan berjumpa lagi nanti di tahun 2022. Iya, dan sebelum saya mengakhiri, saya juga harus memberikan semacam salam sukacita dari kami lah ya, untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Mungkin Pak Pendeta Martin dulu, Ibu Pendeta Mei, baru saya nanti tutup untuk Natal. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Pendeta. Iya, Pak Stef, terima kasih semua pemirsa GPIB atas nama pribadi maupun Majelis Sinode yang mengucapkan selamat menyambut sukacita Natal dan menyongsong Tahun Baru. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Bersama saya ada juga Ibu Pendeta Dewi yang menolong kita dalam hal teknis. Terima kasih Bu Pendeta pelayanannya. Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita akan jumpa di podcast seri berikutnya di tahun 2022. Selamat menyambut Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati.